Halo, selamat datang di channel Ubah Diri bersama aku Sen Pollux, dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang sandwich generation. Oke, sandwich generation. Kalau misal kamu baca judul atau thumbnailnya, ya mungkin akan terdengar kontroversial karena yes, I mean it. Aku serius bahwa sandwich generation itu nggak punya nyali. Oke, nggak punya nyali. Kenapa kok bisa nggak punya nyali? Tahan dulu sebelum kamu marah gitu ya. Untuk teman-teman yang sandwich generation, tahan dulu, sabar, dengerin dulu penjelasanku. Gini, aku paham kalau misalnya kamu itu sebenarnya sayang sama orang tua kamu sayang sama adik kamu peduli sama mereka, betul ya. Buat aku, bantu adik itu oke. Nggak masalah ketika kamu sudah mandiri secara finansial dan kamu ingin membantu adikmu gitu ya untuk biaya sekolah atau mungkin ya kasih uang jajan gitu, it's okay gitu loh. Oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kamu disuruh sama orang tua dan wajib harus membiayai adik kamu dan kamu wajib untuk membiayai orang tua, No. Oke. Di agamaku nih ya, di agamaku Islam, aku seorang muslim by the way, buat yang belum tahu, oke. Orang tua itu bertanggung jawab atas anak-anaknya, terutama anak-anaknya yang belum balik, belum bisa untuk bekerja, memiliki finansial yang mandiri gitu loh. Itu orang tua wajib hukumnya untuk bertanggung jawab atas ya merawat anak-anaknya gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya kamu bantu adikmu dengan sukarela atau atas inisiatif kamu, it's okay, nggak ada masalah sama sekali, Cuman kalau misalnya kamu melakukan hal itu, oke, atas dasar kamu disuruh orang tua, ya, itu biayai adik kamu tuh sekolah, kasih uang jajan, dan orang tua bilang, tapi kamu juga harus membiayai kami. Itu aja udah dosa. Oke, itu udah dosa. Oke, jadi gini. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa, aduh kalau misalnya aku durhaka gimana ya, tapi kan aku harus patuh sama orang tua, aku kan harus nurut sama orang tua. Ini aku tantang sekarang. Apakah di Al-Quran ada ayat dimana kita harus, ya kita anak nih itu harus nurut sama orang tua? Nggak ada. Kita disuruh untuk menghormati orang tua. Kita nggak boleh ngomong kayak atau membentak, iya. Karena kalau misalnya ada ayat yang bilang kita harus menuruti orang tua, itu pun juga menuruti kalau orang tuanya itu mengajak ke hal-hal yang baik gitu ya, berbuat ya sholat, ingat Allah, ya tauhid lah gitu kan. Kalau misalnya ada ayat di Al-Quran bilang kita harus menuruti orang tua, berarti kisah Nabi Ibrahim gimana? Kisah Nabi Muhammad gimana? Ya kan? Nabi Ibrahim itu tidak menuruti orang tuanya, yang dia disuruh buat patung, Nabi Ibrahim gak mau. Oke. Sama bapaknya nih disuruh bikin patung, nggak mau. Disuruh nyembah patung, Nabi Ibrahim juga nggak mau. Oke. Menolak kan, nggak nurut kan. Terus belum lagi Nabi Muhammad. Oke. Asal teman-teman tahu, Nabi Muhammad itu kayak siapa ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu pamannya loh. Setauku ya, seingatku itu adalah pamannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu dirawat oleh mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak menuruti apa kata paman-pamannya ini gitu loh. Kan orang tua juga kan, pamannya kan juga orang tua juga, yang caregiver lah, yang mendidik ya, yang merawat Nabi Muhammad gitu loh. Jadi sangat bertentangan kalau misalnya kamu bilang bahwa oh ya nurut orang tua itu adalah kewajiban dalam agama gitu. Nggak ada, di ayat pun juga nggak ada gitu loh. Oke, jadi mungkin bisa jadi kamu kena cuci otak, kamu kena dogma, kena doktrin gitu ya. Yang mana kamu harus nurut, yang mana sebenarnya kamu
nggak nurut itu nggak apa-apa gitu loh dalam konteks tertentu. Nah, karena kita ngebahas soal sandwich generation ya, kalau misalnya kamu disuruh untuk membiayai adikmu dan orang tua lepas tangan, itu kesalahan besar. Karena gini, kamu bantu adik kamu untuk membiayai sekolah atau kasih uang jajan itu baik, tapi bukan wajib loh. Hukumnya bukan wajib. Oke. Yang wajib itu adalah orang tua. Oke. Yang wajib itu adalah orang tua untuk membiayai adik kamu. Kan kamu udah finansial mandiri secara finansial gitu. Oke lah, nggak usah dipikirin lah. Oke. Orang tua nggak usah mikirin anak kamu atau ya yang kamu udah mandiri secara finansial, kurang lebih seperti itu. Tapi orang tua itu tetap wajib merawat anaknya yang masih belum mandiri secara finansial dan belum balik gitu loh. Kalau kamu bantu orang tua boleh, tapi kalau misalnya kamu disuruh, kamu wajib untuk merawat orang tua, kamu wajib untuk membiayai orang tua, nggak ada. Dalam agama itu nggak ada. Oke? Dan sayangnya kamu itu juga nggak punya nyali gitu loh. Kamu nggak punya nyali, kamu nggak punya ketegasan, kamu nggak punya keberanian untuk menjelaskan itu semua, kebenaran gitu loh. Kebenaran dari agama itu seperti apa? Kamu nggak berani, kamu nggak punya nyali untuk menentang gitu loh. Aku nggak nyuruh kamu untuk bentak-bentak orang tua ya, tapi seenggaknya kamu punya argumen gitu loh. Kamu punya alasan yang logis, yang masuk akal. Oke? Aku nggak tahu kenapa kamu bisa nggak berani. Apakah kamu takut dicoret kakak atau mungkin kamu dicap durhaka gitu ya? Iya, come on man, kamu udah besar gitu loh. Kamu udah bertanggung jawab atas hidupmu 100%. Aku selalu bilang di channel Ubah Diri, kalau misalnya kamu tonton video-videoku yang lama gitu ya, aku selalu bilang bahwa kita harus bertanggung jawab atas 100% hidup kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kayak dicap durhaka, kamu dibilang kayak anak nggak tahu diuntung gitu ya, ya itu adalah resiko. Masalahnya kalau ngomongin durhaka, orang tuanya aja nggak mau merawat adiknya gitu loh, adik kita gitu loh. Orang tua aja nggak mau merawat anaknya gitu loh. Malah disuruh kita nih, misalnya kamu anak pertama gitu atau anak kedua atau siapapun ya yang kamu jadi sandwich gitu loh. Kalau orang tua membebankan tanggung jawab itu ke anak dan itu menjadi sebuah kewajiban, siapa yang durhaka sekarang? Oke, siapa yang durhaka sekarang kalau kayak gitu? Kamu harus sadar juga bahwa kamu semakin udah besar, kamu semakin udah dewasa, dan kamu udah mandiri secara finansial, kamu punya kehidupan sendiri gitu loh. Aku di sini nggak ngelarang kamu untuk tidak membantu orang tua, tidak membantu adik-adikmu, enggak. Aku tidak melarang itu. Tapi kamu seenggaknya harus berani gitu loh. Ya, kamu harus punya nyali untuk menjelaskan bahwa untuk membiayai adikmu, oke, atau anaknya orang tuamu, itu bukan tanggung jawab kamu, itu tanggung jawab mereka sebagai orang tua, paham? Oke? Jadi please, kamu harus punya nyali juga gitu. Kamu udah besar, kamu udah gede, kamu udah mandiri secara finansial. Aku tuh masih kesel gitu loh kalau misalnya ada orang nih udah dewasa gitu ya, udah mandiri secara finansial, tapi masih disetir gitu loh, disetir sama orang tuanya, diatur sama orang tuanya. Kamu udah dewasa, kamu punya arah hidupmu sendiri gitu loh, ngerti nggak? Oke? Kalau misalnya kamu takut resiko, please, hidup itu penuh dengan resiko gitu loh. Bahkan ketika aku ngomong kayak gini, ini resikonya juga nggak tahu kayak gimana. Mungkin ada sandwich generation yang tersinggung sama aku, atau mungkin ada orang tua yang tersinggung sama aku. Tapi ini biar sadar gitu loh, kamu, kita, dan orang yang nonton ini nih ya, para orang tua, para sandwich generation juga, biar sama-sama sadar gitu loh perannya gitu loh. Oke? Please, buat yang sandwich generation, jelaskan ke orang tua kamu bahwa oke, kamu bantu, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Kewajibannya itu adalah si orang tua yang untuk membiayai adikmu itu. Dan untuk kamu yang saat ini orang tua gitu ya,
untuk Anda mungkin yang nonton udah tua daripada saya gitu. Untuk Anda sebagai orang tua, please tanggung jawab, oke? Kan Anda yang pengen anak itu muncul gitu loh. Ya. Tanggung jawab wajib itu tetap di Anda. Anak Anda nih yang udah mandiri secara finansial itu hanya bantu doang, tapi jangan diwajibkan. Kalau misalnya Anda mewajibkan tugas Anda terus diserahkan ke anak Anda yang udah mandiri itu, menurut hukum agama itu dosa. Itu namanya orang tua yang durhaka. Oke? Paham ya? Oke, jadi segitu dulu. Sebelum penutupan, aku mau kasih tahu bahwa ada video course Joyful Everyday. Kalau misalnya kamu saat ini lagi merasakan depresi, kamu kurang bahagia, kamu kayak seret rezeki, kamu bisa mempelajari beberapa teknik untuk bisa lebih bahagia, untuk bisa lebih bersuka cita. Oke, linknya ada di deskripsi. Silakan join aja di situ. Sampai jumpa di video ubah diri berikutnya.